Di setiap akhir September, pembicaraan tentang Partai Komunis Indonesia kerap menggema. Pro kontra mengemuka, polemik mengalir deras di kanal-kanal berita. Riuh suara saling berbalas kata antara fakta dan praduga. Akankah semua berakhir di satu masa? Alun-alun Ciamis, Sabtu 10 November 1927. Hari masih pagi saat orang-orang berkumpul di tengah lapang. Mereka datang bukan untuk menonton pertandingan olahraga atau menyaksikan pertunjukan seni. Mereka datang untuk melihat eksekusi mati 3 orang yang oleh kolonial disebut pemberontak. Ketiga orang itu adalah Egom, Dirja, dan Hasan Bakri. Mereka dituduh sebagai otak pemberontakan pada 12 November 1926. Dalam Het Nieuws van den Dag voor Nederlands-Indië, edisi 17 Februari 1927 dijelaskan, Egom dan rekan-rekannya mengarahkan pemberontakan pada usaha pembunuhan Bupati Ciamis, Raden Adipati Sastrawinata. Mereka juga membuat kekacauan di Sinesen Wigmaster dan Pegadaian. Lantaran tidak terkoordinir dengan baik, aksi tersebut mengalami kegagalan. Pemerintah kolonial mengerahkan serdadu militer untuk menangkap para pemberontak. Pada 13 November 1926, militer berhasil menangkap sekitar 200 anggota pemberontakan termasuk Egom, Dirja, dan Hasan Bakri. Ketiganya dieksekusi mati di alun-alun Ciamis pada 10 November 1927. Pemberontakan tahun 1926 itu tidak dilakukan oleh komunis, tapi dilakukan oleh Sarekat Rakyat. Tapi agenda aksi pemberontakan 26 itu dirancang oleh para pembesar komunis di Prambanan. Sementara pelakunya adalah Sarekat Rakyat. Pengurus Sarekat Islam lokal yang berhimpun dan mendukung gagasan aksi yang dilakukan di Prambanan itu. Bukan hanya di Ciamis, pemberontakan juga terjadi di wilayah Priangan lainnya seperti Tasikmalaya. Dalam surat kabar The Sumatra Post edisi 19 Januari 1927 dituliskan, pada 12 November 1926 malam, orang-orang yang tergabung dalam Sarekat Rakyat melakukan pemberontakan. Mereka menyabotase jalur kereta api, telepon, telegraf, dan fasilitas umum lainnya. Para anggota Sarekat Rakyat yang pada umumnya mantan aktivis Sarekat Islam tidak begitu memahami ideologi komunis sebagaimana dianut oleh tokoh elit PKI. Sebagian anggota Sarekat Rakyat tetap berpegang pada ajaran Islam yang menjadi platform ideologi gerakan Sarekat Islam. Tak heran, di antara anggota Sarekat Rakyat ada yang bergelar kiai, haji, dan guru-guru agama. Lantas, siapakah Sarekat Rakyat itu? Aktivis Sarekat Rakyat itu adalah sebagian dari aktivis Sarekat Islam yang masih memiliki cita-cita untuk memerdekakan bangsa ini dengan pikiran dan gagasan tentang kemerdekaan. Mereka tidak terwadahi oleh Sarekat Islam karena Sarekat Islam di tahun 1919 mengalami tindakan represif, dilucuti oleh pemerintah kolonial akibat peristiwa di Cimareme, Leles, Garut, dan akibat gerakan Abdeling B di Tasikmalaya yang dipimpin oleh Haji Ismail yang hendak melakukan pemberontakan secara masif terhadap pemerintahan kolonial. Salah satu kesamaan antara Sarekat Rakyat dengan PKI tertumpu pada cita-cita kemerdekaan bangsa dari kolonialisme, imperialisme, dan kapitalisme. Sarekat Rakyat adalah gerakan non-kooperatif yang tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Belanda.
Sarekat Rakyat aktif mengkampanyekan ide-ide revolusi untuk merebut kemerdekaan. Mereka melawan kolonial dan kaum kapitalis yang menguasai kekayaan bangsa pribumi. Kapitalisme telah menyebabkan rakyat pribumi terperosok pada kemiskinan. Kontribusi Sarekat Rakyat itu sangat besar sekali, karena Sarekat Rakyat merupakan bagian dari sejarah pergerakan rakyat Indonesia. Dan Sarekat Rakyat itu mengisi kekosongan ruang pergerakan Sarekat Islam yang sangat besar ketika melemah. Khususnya bagi pergerakan yang memiliki ideologi atau memiliki sikap politik non-kooperatif dengan pemerintah kolonial. Selanjutnya, ketika Sarekat Rakyat itu redup, gerakan non-kooperatif itu diambil oleh PNI yang dipimpin oleh Soekarno. Satu pergerakan yang non-kooperatif juga terhadap pemerintah kolonial. Keberadaan Sarekat Rakyat kerap diidentikan dengan komunisme. Sebagai kelompok gerakan baru, para pengamat dan aktivis pergerakan di Tasikmalaya banyak yang mendiskusikannya dalam koran lokal sifat tahunan yang dipimpin Sutisna Senjaya. Perdebatan mengenai Sarekat Rakyat dan komunisme itu berlangsung dalam koran sifat tahunan selama tahun 1925 sampai 1927. Para aktivis di Tasikmalaya aktif memberikan opini atas gerakan Sarekat Rakyat. Sutisna Senjaya pun sempat dituduh pro-PKI lantaran menulis artikel berjudul Sirodamala yang dimuat dalam sifat tahunan pada November 1926. Dalam artikel itu, Sutisna Senjaya mengkritik keras pemerintah kolonial terkait penyelesaian pemberontakan 1926. Sutisna Senjaya menilai tindakan pemerintah kolonial tidak manusiawi dalam menangani orang-orang yang mereka sebut pemberontak. Kolonial marah. Mereka tidak bisa menerima kritikan tersebut. Akibatnya, pembaca sifat tahunan harus sembunyi-sembunyi membaca koran. Tidak sedikit di antara mereka yang berhenti langganan sifat tahunan karena takut intimidasi kolonial. Bahkan, rumah Sutisna Senjaya dilumuri kotoran manusia oleh orang-orang tidak dikenal. Sutisna Senjaya itu sebenarnya orang yang sangat moderat dengan gagasan Pasundannya. Kenapa waktu itu dituding komunis? Karena di dalam artikel-artikel dan pandangan dia di dalam koran sifat tahunan itu, seakan-akan Sutisna Senjaya membela gagasan atau pikiran Sarekat Rakyat, termasuk gagasan dan pikiran tentang komunisme. Dalam pandangan Sutisna Senjaya pada masa itu, dia memandang seluruh pergerakan yang membawa haluan ideologi apapun sah-sah saja, selagi mereka membawa satu visi, yaitu memajukan rakyat pribumi dan membuat rakyat pribumi terbebas, merdeka dari cengkeraman penjajahan dalam bentuk apapun, terutama dalam bentuk kapitalisme modal yang tengah berkembang di masa itu.